Bab 1081-1085. Bab 1081, Bunuh. Setelah tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit menabrak tanah, seluruh tanah bergetar. Seolah-olah gempa bumi telah terjadi ketika banyak retakan setebal lengan menyebar dari tempat ia mendarat. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit membentuk lubang besar di tanah. Rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari matanya menyebabkannya mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Darah segar mengalir keluar dari matanya yang hancur seperti aliran kecil. Pukulan dari Earth Demon Puppet tadi benar-benar membuatnya menderita. Bajingan, raja ini akan merobek kalian semua menjadi ribuan keping. Binatang kalajengking naga racun langit meraung marah ke langit. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan yang tak tertandingi. Hari ini mungkin satu-satunya saat dia menjadi begitu sengsara sejak dia mengambil bentuk manusia. Binatang kalajengking naga racun langit melebarkan mulutnya yang besar setelah mengeluarkan raungan marah itu. Padat, energi berwarna darah dengan cepat diaglomerasi. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah yang lebarnya setengah kaki. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya menyebabkan udara di sekitarnya membentuk gelombang riak yang intens. Kepalanya yang buas diayunkan saat pilar cahaya berwarna darah memotong udara dengan suara swoosh. Itu seperti kilat terbalik saat bergegas ke langit. Hati-hati, Tian Huo Zunze mengungkapkan ekspresi sadar ketika dia melihat pilar cahaya berwarna darah. Binatang kalajengking naga racun langit ini akan menjadi gila. Siapapun yang hadir kemungkinan besar tidak akan memiliki waktu yang mudah jika mereka menahan serangan yang begitu kuat. Xiao Yan segera merasakan bahaya dari pilar cahaya berwarna darah. Sebelum Tian Huo Zunze mengeluarkan peringatannya, dia telah mengaktifkan gerakan 3.000 petir. Banyak bayangan tertinggal di langit sementara tubuhnya yang sebenarnya menghilang dengan aneh. Pilar cahaya berwarna darah memiliki kekuatan mematikan, dan itu tampak seperti meriam yang mencoba meledakkan lalat di wajah Xiao Yan, yang licin seperti loah. Selain itu, binatang kalajengking naga racun langit mengalami kesulitan mengendalikan serangan dengan tepat karena rasa sakit yang hebat. Oleh karena itu, pilar cahaya berwarna darah ini menembus udara dan melesat ke langit yang jauh. Setelah itu menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Yan, aku akan menjebaknya. Kamu harus memerintahkan boneka setan bumi untuk menyerang kepalanya. Tian Huo Zunze memerintahkan dengan suara berat. Ekspresinya menjadi sedikit muram setelah menghindari serangan balik sengit dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Dipahami, Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengarnya. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Dua ahli yang keduanya mencapai kekuatan bintang 8 Douzong tidak dapat melakukan apapun untuk itu dalam waktu singkat. Selain itu, ini dengan Xiao Yan membantu mereka di samping. Jika Xiao Yan tidak menghancurkan awan racun sebelumnya, kemungkinan situasi saat ini akan benar-benar berbeda. Wajah Tian Huo Zunze serius. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Sementara tangannya bergerak, kekuatan spiritual ini berubah menjadi jaring tak kasat mata setinggi 1000 kaki. Pergi, Tian Huo Zunze melambaikan lengan bajunya. Jaring besar, yang terbentuk dari kekuatan spiritual, segera meluncur turun. Setelah itu, ia menjebak tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit. Jaring spiritual besar baru saja melakukan kontak dengan tubuh binatang kalajengking naga racun langit ketika gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Jaring spiritual semacam ini bisa mengabaikan tubuh fisik binatang yang kuat dan menahan jiwanya. Pengekangan tiba-tiba ini mengejutkan binatang kalajengking naga racun langit. Itu buru-buru berjuang, tetapi tidak peduli bagaimana itu bergerak, jaring spiritual yang sangat besar muncul seperti belatung di tulang seseorang. Itu dengan kuat menempel pada tubuhnya, mengikatnya dengan kuat dalam prosesnya. Lakukan, Tian Huo Zunze menangis dengan keras. Xiao Yan mengangguk sekali. Dia melengkungkan jarinya dan Earth Demon Puppet, yang tersisa di udara, meluncur turun dari langit. Setelah itu, dengan kejam menabrak tubuh binatang kalajengking naga racun langit seperti bola meriam. Momentum ke depan yang menakutkan menyebabkan tubuh binatang itu runtuh. Mengaum. Kekuatan menakutkan yang ditransmisikan dari tubuh boneka itu menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit mengeluarkan raungan yang gila dan marah. Ekornya yang besar terayun, berubah menjadi kilatan hitam saat melesat ke arah Earth Demon Puppet di punggungnya.
Xiao Yan dengan dingin tertawa saat melihat ini dari langit. Segel tangannya berubah dan serigala api di langit, yang telah terbentuk dari Glazed Lotus Heart Flame, bergegas turun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dengan kejam menggigit ekor kalajengking yang akan menyerang boneka setan bumi. Segera, gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Serigala api menerkam dan menyebabkan kabut putih naik di atas tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Suhunya yang sangat tinggi menyebabkan binatang itu merasakan gelombang demi gelombang rasa sakit yang membakar. Bang! Di bawah penindasan ganda jaring spiritual yang sangat besar dan serigala api, binatang kalajengking naga racun langit tidak dapat bergerak untuk sesaat meskipun ukurannya besar. Itu hanya bisa berjuang, menyebabkan tanah bergetar. Garis retak dengan cepat menyebar kemana-mana. Bang! Cahaya perak melintas dan muncul di kepala binatang kalajengking naga racun langit. Tinju keperakannya yang cerah menyerang tanpa ampun, dengan kuat mendarat di kepala binatang itu. Kekuatan bertarung dari Earth Demon Puppet sangat ditentukan oleh tubuh fisiknya, yang telah mengalami banyak penyempurnaan. Meskipun tubuh fisiknya tidak dapat menggunakan Douki, kekuatan destruktifnya masih menakutkan. Dengan pukulan ini, bahkan binatang kalajengking naga racun langit ini, yang memiliki kekuatan bintang 8 Douzong, akhirnya mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Tubuhnya berjuang, dan itu mulai menjadi lebih gila. Gelombang kekuatan korosif dan kabut darah tebal dengan cepat mengalir keluar dari tubuh binatang kalajengking naga racun langit saat ia dengan liar berjuang untuk melarikan diri. Jaring spiritual Tian Huo Zunze mulai mengeluarkan suara, cici, ketika kabut darah aneh ini terbentuk. Bang! 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 Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat melihat adegan ini. Tinju dari Earth Demon Puppet sekali lagi terkepal erat. Setelah itu, ia melemparkan satu pukulan demi satu, bertindak seperti pengemudi tumpukan karena tanpa ampun menabrak tempat yang sama di kepala binatang kalajengking naga racun langit. Suara, cici, terpancar ketika kabut darah aneh menempel pada tubuh boneka setan bumi. Permukaan tubuh boneka yang keriput membentuk beberapa garis karena korosi ini. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat dia merasakan transformasi dari Earth Demon Puppet. Tidak disangka bahwa uap racun di Sky Poison Dragon Scorpion Beast sekuat ini. Bahkan tubuh fisik yang tangguh dari Earth Demon Puppet tidak mampu menahannya. Ekspresi kejam melintas di mata Xiao Yan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa binatang kalajengking naga racun langit akan mampu membalikkan keadaan di hadapan barisan mereka ini. Sebuah perintah dilepaskan dari hati Xiao Yan dan cahaya perak terang meletus dari tubuh Earth Demon Puppet, nyaris tidak menghalangi kabut darah. Tinjunya seperti badai besar saat mendarat di kepala binatang kalajengking naga racun langit dengan cara yang gila. Suara rendah dan dalam muncul seolah-olah sedang memukul drum, menyebabkan jantung seseorang menegang saat melakukannya. Dengan kekuatan fisik wayang iblis bumi saat ini, satu pukulan dapat menyebabkan elit biasa Douzong memuntahkan darah. Namun, binatang kalajengking naga racun langit ini mengandalkan kulitnya yang tebal untuk menahan puluhan pukulan. Meskipun demikian, kerak di bagian atas kepalanya akhirnya pecah. Darah segar dengan liar melonjak keluar. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat organ keputihan di kepalanya. Seiring dengan rasa sakit yang hebat ini, binatang kalajengking naga racun langit terkejut menyadari bahwa perasaan tak berdaya perlahan menyebar keluar dari hatinya. Nyawanya tampak dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, akhirnya mulai merasa takut. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka ini. Berhenti. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Saya adalah anggota dari suku naga kalajengking. Mereka tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku. Mata tunggal Sky Poison Dragon Scorpion Beast memerah saat meraung dengan marah. Kali ini, ada ketakutan tambahan dalam aumannya. Kami menginginkan monster core-mu. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia tidak memberi Sky Poison Dragon Scorpion Beast bahkan waktu untuk menarik napas. Dia jelas mengerti bahwa jika dia membuat kesalahan sekecil apapun di hadapan binatang ajaib sekuat binatang kalajengking naga racun langit, kemungkinan semuanya akan sia-sia. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap orang ini. Jika dibiarkan melarikan diri, Xiao Yan akan benar-benar kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Oleh karena itu, bahkan ketika Xiao Yan berbicara, boneka setan bumi tetap menjadi mesin penyembelihan yang tak kenal lelah saat tinjunya dengan kejam dihancurkan lagi dan lagi. Setiap kali mengayunkan tinjunya, itu akan menyebabkan fluktuasi menyebar ke seluruh ruang.
Riak tak terlihat melingkar akan menyebar setiap kali tinjunya mendarat. Kekuatan penyebaran semacam ini menghancurkan daging di permukaan binatang kalajengking naga racun langit. Bahkan dengan tubuh keras dari binatang kalajengking naga racun langit, itu agak tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah secara paksa menerima begitu banyak pukulan berat dari boneka setan bumi. Aura kematian menutupi hatinya. Dalam menghadapi perasaan kematian seperti ini, sebuah keganasan melonjak ke mata yang tersisa dari binatang kalajengking naga racun langit yang sedang menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, akhirnya berbicara dengan suara yang padat, aku, Mo He, akan menggunakan garis keturunan suku naga kalajengking untuk bersumpah bahwa kau harus melarikan diri selama sisa hidupmu sambil dikejar oleh suku naga kalajengkingku. Petik 2. Mata merah darah terakhir dari binatang kalajengking naga racun langit jatuh dari wajahnya setelah kata-katanya disuarakan. Setelah itu, meledak. Sebuah cahaya darah kecil menembus udara dengan kecepatan yang mengejutkan sebelum memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Kecepatan pancaran darah ini sangat menakutkan. Bahkan Xiao Yan hanya bisa mengedipkan matanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Suku naga kalajengking tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast tertawa terbahak-bahak. Dua aliran darah mengalir keluar dari matanya yang besar, memberikan penampilan yang sangat menakutkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi suram. Dia menggerakkan segel tangannya dan tubuh Earth. Demon Puppet segera mengeluarkan cahaya perak yang sangat terang. Itu mengumpulkan semua kekuatannya sebelum menghancurkan tinjunya. Setelah pukulan ini, orang bisa melihat ruang retak terpisah. Lubang hitam gelap selebar setengah kaki terbentuk. Bang! Pukulan yang menakutkan itu mengandung kekuatan yang mengejutkan karena dengan kejam menghancurkan kepala binatang kalajengking naga racun langit. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, kepalanya yang besar mengeluarkan suara booming saat berubah menjadi potongan daging berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang berlama-lama di kejauhan segera menghentikan kegemparan mereka setelah kepala binatang kalajengking naga racun langit meledak. Sesaat kemudian, mereka berhamburan. Kecepatan melarikan diri mereka bahkan lebih cepat daripada saat mereka mengisi daya di sini. Bab 1082, perolehan yang berhasil begitu. Kepala binatang kalajengking naga racun langit pecah, para ahli gemuk dan kurus, yang bertarung dengan dokter peri kecil, juga merasakan sesuatu. Mereka menoleh dan melihat mayat dingin yang sangat besar, yang tergeletak di tanah di kejauhan. Ekspresi mereka tiba-tiba dan drastis berubah. Mata keduanya menatap mayat binatang kalajengking naga racun langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Menjadi bawahan binatang itu, mereka jelas menyadari kekuatannya. Meskipun ada makhluk racun ganas yang tak terhitung jumlahnya dalam aliran dewa jatuh ini, kekuatan binatang kalajengking naga racun langit berada di peringkat teratas. Di masa lalu, ada beberapa ahli manusia yang datang untuk memprovokasi, tetapi nasib mereka adalah menjadi bagian dari tanah kuning di wilayah ini. Reputasi sengit dari binatang kalajengking naga racun langit adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menyinggung selama tahun-tahun ini. Sayangnya, pemandangan yang muncul hari ini telah menyebabkan reputasi sengit dari binatang kalajengking naga racun langit benar-benar menghilang. Pria kurus berpakaian kuning itu menatap mayat binatang kalajengking naga racun langit dengan mata berkedip-kedip. Setelah itu, dia melihat kelompok Xiao Yan lagi. Tenggorokannya tercekat. Selain Xiao Yan, dua orang yang tersisa memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasakan pada binatang kalajengking naga racun langit di masa lalu. Jelas, keduanya adalah eksistensi yang berada pada level yang sama dengan binatang kalajengking naga racun langit. Saya bertanya-tanya bagaimana pemimpin menyinggung ahli seperti itu. Mereka benar-benar datang memburunya, mata pria berbaju kuning itu berkedip-kedip saat pemikiran ini dengan cepat melekat di hatinya. Kamu berani membunuh pemimpin kami. Suku naga kalajengking pasti tidak akan melepaskanmu. Pakar gendut, yang tampak seperti gunung kecil, tumpul sejenak sebelum akhirnya pulih. Dia dengan marah meraung, Gan Ho, serang, balas dendam untuk pemimpin. Kedipan di mata pria berpakaian kuning itu menjadi lebih intens. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak akan menemanimu jika kamu ingin mencari kematian. Jari-jari kakinya menekan tanah setelah kata-kata itu terdengar, dan dia mundur seperti kilat. Dalam beberapa napas, dia telah berubah menjadi sosok buram yang menghilang ke kejauhan.
Pria gemuk itu tercengang ketika dia melihat pria berpakaian kuning itu melarikan diri pada saat terakhir. Wajahnya segera memerah saat dia dengan marah mengutuk, "Kamu pengecut. Apakah kamu akan pergi sendiri atau haruskah aku menyerang?" Dokter peri kecil perlahan berjalan mendekat saat dia mengutuk. Matanya yang cantik menatap pria gemuk itu saat dia mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Wajah pria gemuk itu bergetar ketika dia melihat. Dokter peri kecil berjalan perlahan. Setelah pertarungan sebelumnya, dia menyadari bahwa wanita ini, yang tampaknya lebih kecil dari lengannya, memiliki kekuatan yang luar biasa menakutkan. Bahkan ketika dia bergandengan tangan dengan Gan Ho, mereka hampir tidak bisa menahannya. Sekarang Gan Ho telah melarikan diri, bagaimana mungkin dia sendiri yang cocok dengan dokter peri kecil? Suku naga kalajengking tidak akan melepaskanmu. Ekspresi pria gendut itu berubah sebelum dia akhirnya mengeluarkan teriakan marah. Setelah itu, dia berbalik dan tubuhnya yang kecil seperti gunung bergemuruh saat berubah menjadi sinar cahaya yang melarikan diri ke kejauhan. Meskipun tubuhnya besar, dia tidak bodoh. Jika dia tetap tertinggal dalam situasi seperti itu, kemungkinan dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kelompok orang ini bahkan bisa membunuh binatang kalajengking naga racun langit, apalagi dia. Dokter peri kecil menyaksikan pria gemuk itu melarikan diri ke kejauhan. Dia tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit di tanah, menetap. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia langsung menghela nafas lega. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak memiliki boneka setan bumi dan Tianhuo Zunze, akan sangat sulit untuk membunuh orang besar ini dengan kekuatannya kecuali dia menggunakan api teratai Buddha yang marah. Ayo cepat ambil barang yang kita butuhkan. Keributan yang diciptakan pertempuran ini terlalu besar. Tidak dapat dihindari untuk menarik perhatian binatang ajaib ganas lainnya di aliran Dewa Jatuh. Jika kita ceroboh, kita mungkin akan berakhir dengan pertempuran sengit lainnya, bisik dokter peri kecil. Makhluk beracun di aliran Dewa Jatuh ini sangat ganas. Setiap yang memiliki kekuatan pasti luar biasa. Xiao Yan mengangguk setuju. Tangannya meraih tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Kekuatan hisap melonjak keluar dan perlahan mengangkatnya sampai melayang di udara. Xiao Yan melirik mayat besar di depannya. Wajahnya tampak sedikit serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api hijau giok yang sangat besar meledak, berubah menjadi nyala api yang ganas yang menyapu tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Penyebaran suhunya yang sangat tinggi, dan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Di tengah pembakaran api hati teratai berkilau, mayat besar binatang kalajengking naga racun langit dengan cepat menyusut. Kulit, cangkang, dan dagingnya perlahan memutih di bawah suhu tinggi. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu dan tersebar. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat menyaksikan mayat yang menyusut dengan cepat sementara abu berserakan. Sebaliknya, ia meningkatkan suhu. Yang dia butuhkan adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Darah esensi semacam ini hanya akan muncul setelah mengalami penyempurnaan dan banyak pembakaran. Di bawah suhu tinggi ini, darah segar di permukaan binatang kalajengking naga racun langit dengan cepat menguap. Pembuluh darah di luka-luka itu juga menjadi putih pucat. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit berkurang saat suhu api hati teratai berkilau terus meningkat. Pada akhirnya, ukurannya hanya 5 kaki. Pada saat ini, binatang kalajengking naga racun langit telah berubah menjadi bola daging berwarna darah, berputar di dalam nyala api hijau giok. Xiao Yan mengendalikan suhu nyala api. Sesaat kemudian, dia menjentikkan jarinya dan bola daging berwarna darah segera pecah, membentuk celah di tubuhnya. Kristal berwarna darah setengah kepalan tangan bergegas keluar dan menuju Xiao Yan. Dengan gerakan meraih, Xiao Yan menangkap kristal seperti darah segar ini. Di tangannya, dia merasakan energi yang besar dan kuat di dalamnya dan ekspresi senang tanpa sadar melintas di matanya. Dia akhirnya mendapatkan monster core dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast ini. Tangan Xiao Yan perlahan menggosok inti kristal dengan lembut sebelum dia dengan hati-hati menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia mengangkat matanya, dan mereka berhenti pada daging berwarna darah dalam nyala api. Masih ada darah esensi yang kuat dari binatang kalajengking naga racun langit di dalam. Setelah mengepalkan tangannya dengan lembut, nyala api hijau giok yang tertinggal di luar bola daging berwarna darah mulai berputar dengan cepat. Kekuatan sobek yang mengerikan,
tidak diatur oleh aturan apapun, dengan cepat terbentuk di dalamnya. Setelah itu, dengan kejam meremas bola daging berwarna darah. Bola daging berwarna darah bergetar hebat saat nyala api berputar liar. Itu berulang kali diputar ke kiri dan ke kanan. Dalam menghadapi rotasi seperti itu, tetesan darah berwarna agak keunguan perlahan terungkap dari dalam daging. Ekspresi senang muncul di sudut mulut Xiao Yan ketika dia melihat adegan ini. Dia mempertahankan kekuatan merobek semacam ini dan secara bertahap memeras darah esensi murni di dalam kelompok daging itu. Dengan meningkatnya jumlah esens blood yang menetes, bola daging berwarna merah darah secara bertahap berubah menjadi warna putih pucat. Jenis putih pucat ini adalah semacam warna tak bernyawa. Darah esensi adalah sumber kehidupan binatang ajaib. Setelah darah esensi terkuras, itu menunjukkan bahwa hidupnya juga telah lenyap. Warna putih pucat secara bertahap menyebar dari putaran api berkecepatan tinggi. Sekitar 10 menit kemudian, jejak terakhir pewarnaan darah akhirnya memudar dengan tenang dari bola daging. Saat benang terakhir dari warna darah berangsur-angsur menghilang, bola daging dengan keras bergetar dan runtuh, berubah menjadi abu putih pucat yang berserakan. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat bola daging itu runtuh dan pecah. Tatapannya mendarat di nyala api. Ada sekelompok cairan darah ungu merah seukuran kepalan tangan di sana. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiao Yan bisa merasakan energi kuat yang menyebar dari darah cair ini. Simpan dengan cepat. Darah esensi semacam ini memiliki daya pikat yang kuat untuk binatang ajaib lainnya. Petik 2. Dokter peri kecil buru-buru mengingatkan sambil menghela nafas lega setelah melihat darah esensi berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan darah cair ungu merah terbang keluar. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menyimpan darah ke dalamnya. Tuan Tua Yao, ini adalah darah esensi yang dibutuhkan untuk membantu memperbaiki tubuhmu. Anda akan sekali lagi dapat menggunakan tubuh fisik segera. Xiao Yan melambaikan botol giok di tangannya ke arah Tian Huo Zunze di sampingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Senyum hangat tanpa sadar muncul di wajah Tian Huo Zunze ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk lega. Sudah bertahun-tahun, dia akhirnya akan memiliki tubuh lagi. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan kenyamanan memiliki aliran Doqi di dalam tubuhnya. Anak kecil, aku yang dulu benar-benar benar tentangmu, bantuan ini, aku yang lama tidak akan melupakannya selama sisa hidupku. Tangan ilusi Tian Huo Zunze menepuk bahu Xiao Yan. Bahkan dengan ketenangannya, dia masih merasa agak bersemangat di dalam hatinya. Saat itu, dia menaruh harapannya pada Xiao Yan dalam keadaan putus asa karena dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia cukup senang dengan hasil akhirnya. Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia dengan tulus berkata, Tuan Tua Yao telah sangat membantu saya. Jika saya tidak mengerahkan semua upaya saya, apakah saya tidak akan dianggap sebagai orang yang tidak manusiawi dan tidak adil? Tian Huo Zunze membelai janggutnya dan menghela nafas dengan sepenuh hati. Aku benar-benar iri pada gurumu karena memiliki murid yang luar biasa. Xiao Yan dengan lembut tertawa, tetapi tidak menambahkan apapun ke topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Karena kematian binatang kalajengking naga racun langit, wilayah ini menjadi sunyi senyap. Tidak ada sedikit pun suara yang tidak biasa. Ayo pergi. Kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Keributan yang kami sebabkan terlalu besar. Kemungkinan seseorang akan datang dan menyelidiki. Sebaiknya kita pergi dulu. Dokter peri kecil dengan lembut menyarankan. Baiklah. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan tertawa. Karena kita telah mendapatkan segalanya, kita akan melanjutkan ke langkah terpenting selanjutnya. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah berbicara. Dia memimpin dan berbalik. Setelah itu, dia buru-buru bergegas ke utara. Dokter peri kecil membawa Xin Lan dan mengikuti di belakangnya. Wilayah ini sekali lagi terdiam setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya lubang besar di tanah yang mewakili pertarungan yang menggetarkan jiwa yang telah meletus di tempat ini sebelumnya. Bab 1083, menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Kabut racun yang lebat tertinggal di udara sebuah lembah kecil di wilayah utara aliran Dewa Jatuh. Kabut ini menyulitkan seseorang untuk melihat dengan jelas bagian dalam lembah. Jika seseorang melihat dari tempat yang lebih dekat, seseorang akan secara kebetulan melihat beberapa sosok berdiri di dalamnya. Mereka adalah kelompok Xiao Yan,
yang baru saja mendapatkan inti monster dan darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Berdasarkan apa yang dikatakan Xin Lan, para ahli lembah sungai es seharusnya sudah memasuki aliran Dewa Jatuh. Mungkin, mereka akan segera menemukan kita. Api unggun menyala di dalam lembah, memancarkan cahaya dari api saat Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Ya, terlebih lagi, ada keberadaan di puncak kelas Douzong di antara mereka yang tiba kali ini. Xin Lan mengangguk. Wajahnya sangat serius. Puncak kelas Douzong, kekuatannya bahkan lebih besar dari binatang kalajengking naga racun langit. Meskipun Xiao Yan saat ini memiliki dua makhluk Douzong bintang 8 di sekelilingnya, sepertinya sangat sulit bagi mereka untuk menang dalam pertarungan seperti itu. Bagaimanapun, puncak kelas Douzong adalah yang terkuat di antara para ahli di bawah kelas Douzun. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze di sampingnya juga mengangguk. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang level ini. Bahkan dengan kebanggaan Tianhuo Zunze, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa sangat sulit baginya untuk melawan seorang ahli di puncak kelas Douzong dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan tubuh Tuan Tua Yao atau tubuh racun sedih dari dokter peri kecil sebelum mereka menemukan kita. Kalau tidak, kemungkinan situasinya tidak akan menguntungkan. Xiao Yan berbicara dengan nada serius. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze mengangguk ketika mereka mendengar ini. Dalam situasi saat ini, kekuatan salah satu dari mereka akan melonjak jika mereka bisa menyelesaikan masalah masing-masing. Dengan demikian, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika berhadapan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong dari lembah sungai es. Kamu harus membantu Tuan Tua Yao memperbaiki tubuh terlebih dahulu. Dia adalah seorang elit Douzun di masa lalu. Meskipun dia mungkin tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya setelah dia mendapatkan tubuh, seharusnya tidak sulit baginya untuk maju ke kelas Douzun. Tubuh racunku yang menyedihkan ini tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun di masa lalu. Kami tidak yakin apa yang akan terjadi setelah dikendalikan. Oleh karena itu, saya menyarankan bahwa Tuan Tua Yao harus memiliki prioritas. Dokter peri kecil merenung sejenak sebelum dia memberikan saran yang serius. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam setelah mendengar analisis Little Fairy Doctor. Membantu Tianhuo Zunze terlebih dahulu memang merupakan taruhan yang paling aman. Tubuh racun yang menyedihkan adalah tubuh alami yang unik. Ketika meletus, bahkan seorang elit Douzun untuk sementara harus bersembunyi darinya. Jika Anda bisa mengendalikannya, kemungkinan pencapaian Anda akan sangat mengejutkan. Tianhuo Zunze membelai janggutnya saat dia perlahan berbicara. Tuan Tua Yao terlalu memuji saya. Dokter peri kecil melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Dokter peri kecil benar. Saya akan membantu Tuan Tua Yao memperbaiki tubuh terlebih dahulu untuk menyelesaikan ancaman saat ini. Xiao Yan mengangguk dan akhirnya membuat keputusan. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, kalau begitu, pertama-tama saya akan menyelesaikan masalah Tuan Tua Yao. Saya sekarang akan mulai menyempurnakan pil jiwa-jiwa Yin Yang. Kalian semua harus menjaga saya selama periode waktu ini dan harus menghindari meninggalkan tempat ini sehingga Anda tidak menarik masalah. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia segera mulai bersiap setelah mengatakan dia akan melakukannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang muncul dan tetap melayang di udara. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengangguk ketika mereka melihat Xiao Yan mulai memperbaiki pil. Setelah itu, mereka perlahan mundur dan menjaganya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan nyala api hijau giok muncul. Setelah itu, secara acak dilemparkan ke dalam kuali obat oleh Xiao Yan. Dia menggosok cincin penyimpanannya dengan tangannya dan banyak bahan obat terus-menerus keluar darinya. Akhirnya, mereka semua tetap melayang di udara juga. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati bahan obat ini. Setelah menemukan bahwa tidak ada masalah dengan mereka, dia perlahan menutup matanya. Formula obat dari Yin Yang Life Soul Pill perlahan mengalir di benaknya seperti air yang mengalir. Berbagai poin kunci mengenai penyempurnaan sedang dibiasakan oleh Xiao Yan saat ini. Mata Xiao Yan terbuka beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut menghirup udara dan menggerakkan jarinya. Bunga yang sangat cerah dan indah bergegas turun. Namun, anehnya ada wajah seseorang di tengah bunga itu. Mata, hidung, dan mulutnya semuanya seperti kehidupan. Melihatnya membuat seseorang merinding. Bunga Ghost Face.
Nama bunga ini melintas di hati Xiao Yan. Ini adalah salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil jiwa-jiwa Yin Yang. Itu sangat langka. Xiao Yan tidak tahu dari mana Xin Lan mendapatkannya. Namun, sepertinya dia telah berusaha keras untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Xiao Yan melirik bunga ini yang membuat orang merinding. Dia menjentikkan jarinya dan bunga Ghost Face dilemparkan ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyapu dan melilitnya. Ah! Bunga Ghost Face baru saja dilemparkan ke dalam api ketika gelombang uap hitam dipancarkan darinya. Pada saat yang sama, tangisan bayi yang melengking bergema dari kuali obat. Xiao Yan merajut alisnya. Dia tidak menyangka bunga Ghost Face ini menjadi aneh ini. Namun, terlepas dari betapa anehnya itu, tidak berdaya untuk melawan api surgawi. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan Douqi menutupi kedua telinganya, mengisolasi tangisan bayi saat melakukannya. Dia mengepalkan tangannya dan suhu nyala api tiba-tiba melonjak. Dengan peningkatan besar dalam suhu nyala api, uap hitam yang dipancarkan dari bagian dalam bunga wajah hantu dengan cepat menjadi lebih redup. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang. Setelah kehilangan perlindungan dari uap hitam, bunga Ghost Face segera layu. Wajah manusia juga berangsur-angsur menghilang. Sekitar 10 menit kemudian, bunga itu akhirnya pecah dan berubah menjadi tumpukan bubuk hitam pekat. Xiao Yan tidak segera menarik api setelah bedak muncul. Sebagai gantinya, dia memanggang tumpukan bubuk ini selama beberapa waktu sampai menunjukkan kilau dingin. Baru saat itulah sebuah pikiran melintas di benaknya. Kumpulan api melilit bubuk hitam pekat dan membiarkannya tergantung di salah satu sudut kuali obat. Xiao Yan mengambil buah berwarna merah seukuran kepalan tangan setelah menyelesaikan pemurnian bunga Ghost Face ini. Gelombang demi gelombang padat, udara dingin mengalir keluar dari buah. Buah iblis kebangkitan jiwa, buah aneh ini sangat bermanfaat untuk melatih kekuatan spiritual. Sepertinya aku perlu mempersiapkannya sedikit lagi di masa depan untuk situasi yang tidak terduga. Mata Xiao Yan menyapu buah berwarna merah itu. Dia menjentikkan jarinya dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Sementara Xiao Yan melanjutkan penyempurnaan pil obat, bahan obat yang tersuspensi di udara secara bertahap dilemparkan ke dalam kuali obat. Xiao Yan sangat berhati-hati dalam memurnikan pil ini karena dia tahu bahwa jika penyempurnaan pil jiwa-jiwa Yin yang ini gagal, masalah kebangkitan Tian Huo Zun Ze akan tertunda untuk jangka waktu tertentu. Dalam menghadapi musuh besar yang turun ke atas mereka, mereka tidak lagi punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dokter peri kecil dan yang lainnya tinggal 100 meter jauhnya sementara Xiao Yan memperbaiki pilnya. Tidak ada yang mengeluarkan suara sedikit pun, takut mereka akan mengganggu penyempurnaan pilnya. Selain itu, semua binatang beracun dalam radius 1000 meter dari lembah kecil diusir atau dibunuh oleh dokter peri kecil dan Tian Huo Zun Ze melalui segala macam cara. Mereka melakukan peran mereka sebagai pelindung dengan cukup baik. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiao Yan mundur untuk memperbaiki pil ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Daerah di selatan aliran Dewa Jatuh, tempat binatang kalajengking naga racun langit tinggal saat itu, benar-benar sunyi karena binatang kalajengking naga racun langit telah dihabisi oleh kelompok Xiao Yan. Pada saat ini, itu benar-benar sunyi. Itu tidak lagi tertutup uap racun seperti dulu. Benteng batu besar itu tampak sangat kosong. Itu tidak lagi memiliki aura dominan yang ada ketika binatang kalajengking naga racun langit berada di dalamnya. Gelombang suara angin kencang muncul 1000 meter dari benteng batu. Sesaat kemudian, banyak sosok putih muncul di tanah datar di luar benteng batu. Dia tua, riak energi yang kita rasakan 2 hari lalu seharusnya berasal dari tempat ini. Tatapan seorang tetua menyapu benteng batu sebelum dia dengan hormat berbicara kepada lelaki tua di samping itu, yang memegang tongkat ular berjalan. Tidak ada lagi aura di tempat ini. Pria tua yang dipanggil sebagai Old dia menghentikan pandangannya ke benteng batu saat dia berkomentar dengan samar. Dari apa yang saya tahu, ini seharusnya wilayah kalajengking langit. Itu dikelola oleh binatang kalajengking naga racun langit yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Dousong. Namun, dari kelihatannya sekarang, pria tua lain mengerutkan kening dan mengungkapkan apa yang dia ketahui. Binatang kalajengking naga racun langit. Tua dia menyipitkan matanya dan perlahan berkata, tempat ini memiliki sisa aura mayat. Jika tebakanku benar, orang itu seharusnya sudah dihabisi. Apa? Orang itu memiliki kekuatan Douzong bintang 8. Bahkan di aliran Dewa Jatuh ini, itu adalah salah satu dari sedikit keberadaan seperti itu.
Siapa yang bisa membunuhnya? Orang-orang yang tersisa berseru setelah mendengar ini. Selain aura mayat, ada jejak di tanah yang menunjukkan bahwa itu telah dipanggang pada suhu tinggi. Jelas, itu adalah seseorang yang memiliki kendali api yang hebat. Dari jiwa sisa murid lembah sungai es saat itu, saya menemukan bahwa ada seorang pemuda di antara mereka yang mengendalikan semacam api yang sangat kuat. Jika tebakanku benar, ini seharusnya dilakukan oleh kelompok itu. Tua dia mengambil beberapa rumput dan dengan lembut mencubit bilahnya. Rerumputan berubah menjadi debu saat dia melakukannya. Dikerjakan oleh kelompok itu. Mereka sekuat ini. Ekspresi dari tiga tetua berpakaian putih yang tersisa berubah. Itu adalah Dou Zong Bintang 8. Mereka dapat dengan mudah membunuh Bing Fu dan dua lainnya. Apa yang mengejutkan tentang mereka yang bisa bertarung dengan Dou Zong Bintang 8? Tua dia samar-samar tersenyum. Dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke utara aliran Dewa Jatuh. Wajahnya yang keriput menunjukkan senyum aneh. Namun, udara masih memiliki aura sisa dari binatang kalajengking naga racun langit. Kemungkinan mereka mengambil monster core-nya. Kita seharusnya bisa menemukan mereka jika kita mengikuti aura ini. Tuan dia bijaksana. Ketiga lelaki tua berpakaian putih itu bersukacita dan dengan hormat memujinya ketika mereka mendengar kata-katanya. Old dia secara acak melambaikan tangannya. Dia mencengkeram tongkat ular berjalan dan perlahan berjalan ke utara aliran Dewa Jatuh. Tawa samar perlahan dipancarkan darinya. Saya yang lama benar-benar ingin tahu tentang kelompok orang ini. Mereka tidak hanya menampung Poison Lady tetapi mereka juga datang ke sini untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit ini tanpa alasan. Haha, lumayan. Ketiga lelaki tua di belakang itu saling berhadapan. Mereka segera tertawa dingin. Mereka benar-benar tidak tahu apakah kemalangan atau kehormatan orang-orang itu yang membangkitkan minat si tua. Mereka yang menyinggung lembah sungai es tidak akan berakhir dengan baik. Sungguh individu yang menyedihkan. Bab 1084, memperbaiki tubuh. Gelombang udara panas mengalir ke sana kemari di dalam lembah kecil yang tenang, menyebabkan kabut racun di udara terus memucat. Ada sesosok manusia duduk di atas batu besar di lembah. Sebuah kuali obat merah besar tergantung di udara di depan sosok itu. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali. Gelombang udara panas dari lembah menyebar dari tempat ini. Beberapa sosok manusia berdiri 100 meter dari batu besar ini. Tatapan mereka berkumpul di kuali obat. Sudah 6 hari. Xin Lan melihat sosok manusia yang terfokus pada batu besar, menghela nafas pelan, dan berkomentar. Pil obat tingkat 7 tidak mudah untuk disempurnakan. Secara alami, seseorang harus meluangkan waktu. Dokter peri kecil tidak terkejut. Dia dengan lembut berkata, selain itu, pil ki di dalam kuali obat menjadi lebih padat. Kemungkinan tidak akan lama sampai pil itu terbentuk. Xin Lan mengangguk ketika dia mendengar penjelasan dokter peri kecil. Dia baru saja akan berbicara ketika kuali obat, tidak jauh dari sana, tiba-tiba bergetar. Suara dengungan yang jelas keluar darinya dan bergema di atas lembah. Apa itu? Perubahan tak terduga ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Pil ki yang luar biasa pada tiba-tiba keluar dari kuali obat seperti gunung berapi setelah mengeluarkan suara mendengung. Orang bisa samar-samar melihat asal mula pil ki tampaknya dari pil obat bundar yang dibungkus dengan api hijau giok. Apakah itu akan membentuk pil? Dokter peri kecil merasa gembira ketika dia merasakan kepadatan pil ki ini. Di depan fokus kelompok dokter peri kecil, pil ki yang dimuntahkan dari kuali obat menjadi lebih padat. Pada akhirnya, hampir seluruh lembah diresapi oleh aroma pil yang menguatkan perhatian seseorang. Jelas, ini adalah indikasi bahwa pil akan segera dibentuk. Meskipun pil jiwa kehidupan Yin yang berada di tingkat kelas menengah 7, itu tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Selain itu, dengan pengalaman membantu Tang Zhen dalam menyempurnakan pil bodhisattva api, penyempurnaan kali ini secara tak terduga mulus. Semuanya tampak berkembang secara alami dan bahkan tidak ada kesalahan sekecil apapun yang muncul di sepanjang jalan. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang menyipit sementara pil ki dimuntahkan. Dia melihat pemandangan ini dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Pil ki yang memuntahkan menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, itu menembus lapisan kabut racun di langit. Setelah dipanggil oleh pil ki yang padat ini, awan gelap dengan cepat mulai berkumpul di langit. Sebuah kegembiraan segera muncul di mata Xiao Yan ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak mengharapkan pil jiwa kehidupan Yin yang untuk menarik pil lightning. Pil lightning,
yang merupakan sakit kepala terbesar bagi alkemis, adalah sesuatu yang Xiao Yan suka lihat karena Earth Demon Puppet-nya akan diperkuat setelah Pil Lightning Refinement. Terakhir kali, wayang setan bumi diperkuat sampai-sampai bisa bersaing dengan Dou Zong bintang 8. Xiao Yan bertanya-tanya berapa level yang akan dicapai oleh Earth Demon Puppet jika ingin mengalami Pil Lightning lagi. Sementara Xiao Yan dengan bersemangat memanggil boneka setan bumi sekali lagi, awan gelap yang berkumpul di langit tiba-tiba berhenti. Setelah itu, mereka menjadi terdistorsi. Meskipun ada beberapa suara gemuruh yang teredam, pemandangan di mana kilat menembus udara yang jauh dan jatuh tidak terjadi. Sebaliknya, setelah beberapa menggeliat, awan gelap berangsur-angsur menyebar. Hamburan Pil Lightning yang tiba-tiba seperti baskom berisi air dingin yang disiramkan ke kepala Xiao Yan, memadamkan semua kegembiraannya. Mengapa Pil Lightning menghilang dengan sendirinya? Xiao Yan tercengang saat dia melihat awan gelap di udara sebelum dia tertawa getir sesaat kemudian. Kakak Xiao Yan, kabut racun di dalam aliran dewa jatuh terlalu padat. Mungkin karena uap racun telah menutupi Pil Qi, menyebabkan Pil Lightning gagal menemukan targetnya dan akhirnya berhamburan dengan sendirinya. Kelompok dokter peri kecil juga tercengang oleh adegan ini. Setelah itu, Xin Lan merenung sejenak sebelum akhirnya menangis dengan keras. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Setelah linglung sebelumnya, hatinya mengerti apa yang terjadi memang sebagian karena uap racun yang menutupi tanah di sini. Namun, ada alasan lain. Itu karena pil jiwa kehidupan Yin yang tidak dapat menarik Pil Lightning. Pil obat semacam ini mungkin dianggap sebagai pil kelas menengah tingkat 7, tetapi sebenarnya, itu baru saja mencapai kelas menengah. Jika bukan karena efek unik dari pil, itu hanya akan menjadi tingkat kelas 7 tingkat rendah. Pil Qi yang dipancarkannya mungkin tidak dapat menarik Pil Lightning. Ini, bersama dengan persembunyian uap beracun, menyebabkan Pil Lightning menyebar secara bertahap setelah muncul. Tidak beruntung, namun, saya terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Pil Lightning. Xiao Yan diam-diam menyuarakan ketidakberuntungannya di dalam hatinya sebelum dia melambaikan tangannya. Pil obat hitam merah di dalam kuali obat tersedot keluar. Ini adalah Yin Yang Life Soul Pil ya. Mata Xiao Yan mengamati pil obat di tangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pil, obat ini seukuran mata naga. Itu berwarna hitam dan merah. Itu memiliki permukaan bulat yang berisi kilau cemerlang. Ketika tangan seseorang mengusapnya, seseorang akan merasakan dingin sedingin es di satu sisi sementara yang lain hangat, menyebabkan seseorang merasakan kenyamanan yang luar biasa. Karena pil obat telah berhasil disempurnakan, selanjutnya adalah penyempurnaan tubuh. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia secara acak menyimpan kuali obat dan melambaikan tangannya. Mayat yang tertutup es muncul. Mayat ini adalah mayat Yun San dari Sekte Mystic Cloud. Awalnya, Xiao Yan telah menyiapkannya untuk Yao Lao saat itu. Namun, mayat tingkat ini tidak bisa lagi menarik perhatian Xiao Yan. Itu akan digunakan untuk melakukan percobaan. Setelah memanggil mayat, metode pemurnian tubuh yang Yao Lao ajarkan pada Xiao Yan mengalir ke pikirannya. Sesaat kemudian, dia diam-diam mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan angin tak terlihat menyeret mayat itu, menggantungnya di udara. Xiao Yan melambaikan tangannya dan gumpalan Glazed Lotus Heart Flame muncul. Itu mengeluarkan suara, engah, saat melilit mayat. Es dingin di mayat itu dengan cepat meleleh di bawah suhu yang sangat tinggi dari Glazed Lotus Heart Flame. Tuan Tua Yao, berikan aku seutas kekuatan spiritual. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat es yang menyebar dengan cepat. Mendengar ini, seutas kekuatan spiritual segera dipisahkan dari antara alis Tianhuo Zunze. Setelah itu, kekuatan spiritual ini melayang ke Xiao Yan. Xiao Yan meraih kekuatan spiritual dan secara acak melemparkannya ke dalam mayat. Setelah itu, pil jiwa kehidupan Yin yang dilemparkan ke Tianhuo Zunze. Mengkonsumsinya. Begitu saya memberi kata, Anda harus segera memasuki tubuh ini. Petik 2. Tianhuo Zunze mengangguk dengan ekspresi muram. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Sebuah kegembiraan berkedip-kedip di matanya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya setelah melihat bahwa Tianhuo Zunze telah mengkonsumsi pil obat. Bagian dalam botol giok dipenuhi dengan darah berwarna ungu merah. Energi yang sangat liar dan kejam merembes keluar darinya. Ini adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit.
Tangan Xiaoyan meremas dengan kekuatan besar dan botol giok itu pecah. Klaster besar darah cair tersebar. Dengan lambaian tangan Xiaoyan, semua darah mendarat di tubuh yang dikelilingi oleh api. Gelombang suara mendesis tiba-tiba dipancarkan ketika darah cair baru saja melakukan kontak dengan mayat. Orang bisa melihat kulit mayat mulai membusuk dengan cepat. Perubahan ini tidak menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Setelah pandangan acuh tak acuh, Xiaoyan memerintahkan Glazed Lotus Heart Flame dan tiba-tiba meningkatkan suhunya. Mengikuti peningkatan suhu Glazed Lotus Heart Flame, darah yang menempel pada mayat mulai perlahan meresap ke dalamnya dengan cara yang aneh. Daging yang awalnya putih pucat secara bertahap dipenuhi dengan kehidupan ketika darah esensi bergabung dengannya. Sekitar setengah jam setelah darah esensi secara bertahap bergabung ke dalam mayat, mata tertutup rapat, Yun San tiba-tiba terbuka. Mata kosongnya berisi kekuatan hidup yang berfluktuasi. Tentu saja, kekuatan hidup ini bukanlah kekuatan hidup Yun San. Sebaliknya, itu karena benang jiwa dari Tian Huo Zunze. Ketika Yun San membuka matanya, Xiaoyan tiba-tiba berteriak keras, "Tuan Tua Yao, masuk." Tian Huo Zunze, yang sudah menunggu perintah di samping, dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar tangisan Xiaoyan. Setelah itu, sosok ilusinya bergegas ke mayat. Setelah itu, dia menembus api hati teratai berkilau dan menerkam ke dalam mayat, yang ditutupi dengan cahaya berwarna merah. Sebuah riak hitam merah aneh yang dipancarkan dari tengah alis Tian Huo Zunze saat jiwanya melakukan kontak dengan mayat. Riak menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat menutupi seluruh tubuh. Engah. Jiwa Tian Huo Zunze dan mayatnya tiba-tiba bertabrakan saat riak hitam merah menyebar. Kali ini, tabrakan itu tidak mengusir jiwa. Sebaliknya, jiwa perlahan-lahan bergabung ke dalam tubuh. Apakah itu berhasil diselesaikan? Xin Lan dan dokter peri kecil di sampingnya tidak dapat mengendalikan kegembiraan mereka saat mereka bertanya setelah melihat jiwa Tian Huo Zunze bergabung dengan tubuh. Belum. Tuan Tua Yao harus menanggung pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuh. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap telah benar-benar dihidupkan kembali dari api. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia menggelengkan kepalanya. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika Tian Huo Zunze tidak mampu menahan pembakaran api surgawi, kemungkinan besar tidak hanya tubuh fisik ini yang terbuang tetapi jiwanya juga akan menderita pukulan fatal. Kalian berdua harus menuju ke pintu masuk lembah dan berjaga-jaga di sana. Boneka setan bumi akan membantumu. Ingat, jangan biarkan siapapun masuk. Xiaoyan menginstruksikan mereka dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil dan Xin Lan mengangguk ketika mereka mendengarnya. Mereka meraih Earth Demon Puppet dan perlahan melangkah mundur. Akhirnya, mereka berhenti di pintu masuk lembah. Xiaoyan mengalihkan pandangannya setelah melihat ini. Dia melihat mayat itu dengan ekspresi menyakitkan, terbakar di dalam api surgawi di udara. Tinjunya perlahan mengencang. Kamu harus bertahan. Pembakaran api surgawi berlanjut selama 2 hari. Meskipun ini masalahnya, nyala api yang membakar di luar mayat tidak hilang. Namun, rasa sakit di wajah mayat itu berangsur-angsur berkurang, mungkin karena mati rasa. Selain itu, aura perkasa yang tersembunyi diam-diam muncul di dalam tubuh. 1 hari lagi berlalu. Pada hari ini, sedikit suara angin kencang tiba-tiba muncul di kejauhan dari lembah yang telah lama sunyi. Sesaat kemudian, seorang pria berpakaian putih membawa tongkat berbentuk ular perlahan muncul di suatu tempat sekitar 100 meter dari pintu masuk lembah. Banyak sosok putih muncul satu demi satu di belakangnya. Kabut racun lembah Dewa Jatuh ini benar-benar terlalu padat. Itu bahkan menyembunyikan aroma monster core. Namun, kami akhirnya menemukan mereka. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu memandang ke arah lembah. Senyumnya sangat padat. Bab 1085, Puncak Kelas Douzong. Pintu masuk ke lembah adalah jalan setapak yang lebarnya beberapa lusin kaki. Dokter peri kecil dan Xin Lan duduk bersila di dinding di samping jalan setapak. The Earth Demon Puppet, dengan mata cekungnya, ada di samping mereka. Xin Lan memegang pipinya dengan tangannya saat tatapannya berulang kali menyapu lembah. Tidak ada keributan di lembah selama beberapa hari penantian ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana perkembangannya. Xin Lan dengan lembut menghela nafas. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan baru saja akan berbicara dengan dokter peri kecil di sampingnya ketika mata dokter peri kecil yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka.
Ekspresi muram langsung melonjak ke wajahnya yang cantik. Apa itu? Xinlan terkejut ketika dia melihat penampilan dokter peri kecil, dan dia buru-buru bertanya. Orang-orang dari lembah sungai es telah tiba. Kilatan sedingin es melintas di mata cantik dokter peri kecil. Dia perlahan berdiri dari tanah saat niat membunuh samar secara bertahap keluar dari tubuhnya. Ekspresi Xinlan juga berubah ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya buru-buru melihat keluar lembah. Dia memang melihat beberapa sosok putih di kejauhan. Kamu adalah nyonya racun yang menyesatkan, kan? Sementara Xinlan sedang melihat area di luar lembah, sebuah suara tua yang acuh tak acuh tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Setelah itu mendarat di telinga dokter peri kecil dan Xinlan. Dokter peri kecil tidak menjawab suara ini. Ekspresi sedingin es hadir di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan douki ungu keabu-abuan perlahan menjulur seperti dua ular sanca besar. Segera, mereka berkelok-kelok di sekitar tubuhnya. Riak lembut tiba-tiba terbentuk di udara di pintu masuk lembah tidak lama setelah suara lama terdengar. Segera, sosok berpunggung bungkuk, memegang tongkat berbentuk ular, perlahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan Xinlan. Mengikuti kemunculan sosok berpunggung bungkuk ini, suara angin berpisah muncul di belakangnya. Sesaat kemudian, banyak sosok putih mendarat di belakang sosok bungkuk dengan tertib. Kelompok orang ini terdiam setelah muncul. Niat membunuh samar-samar dan perlahan menyebar pada saat yang sama, menyebabkan gas beracun di sekitarnya menyebar. Mata dokter peri kecil menyipit ketika lelaki tua yang memegang tongkat berbentuk ular muncul. Dia diam-diam mengencangkan tangannya dan berkata dengan suara dingin yang jelas, ini memang ahli di puncak kelas Dousong. Lembah sungai es ini benar-benar bersedia untuk berusaha. Petik 2. Haha, tidak berlebihan jika aku yang lama berakting untuk wanita racun yang menyedihkan. Selain itu, menurut aturan lembah sungai es saya, mereka yang telah membunuh tetua di lembah saya juga akan ditangkap dan dihukum mati. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu secara alami adalah Penatua Tianxi dari lembah sungai es, yang telah memasuki aliran dewa jatuh untuk mencari kelompok Xiaoyan. Pada saat ini, matanya yang sipit menatap dokter peri kecil di atasnya. Dia tersenyum sedikit sementara suaranya mengandung nada tidak peduli. Dia adalah tetua lembah sungai es Tianxi. Xinlan, yang berada di belakang dokter peri kecil, mengungkapkan wajah yang agak pucat karena sekelompok besar ahli lembah sungai es yang telah muncul. Ketika matanya berhenti pada pria tua itu, kepucatannya menjadi lebih intens saat dia tanpa sadar berteriak. Penatua Tian dia. Dokter peri kecil terkejut. Segera, wajahnya berubah sedikit. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah memasuki wilayah pil beberapa saat yang lalu, telah mendengar nama orang ini. Ada desas-desus bahwa orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah berlatih kekuatan Zun Es dari lembah sungai es ke tingkat puncak. Douzong biasa bahkan tidak mampu bertahan 10 kali melawannya. Terlebih lagi, setiap kali orang ini bertarung, dia tidak akan membiarkan siapapun hidup-hidup. Selain itu, dia mengandalkan kekuatan Ice Zone Force-nya untuk membekukan lawan-lawannya menjadi patung es yang hidup, menyebabkan seseorang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Reputasi sengit orang tua ini cukup terkenal di wilayah tengah ini. Dokter peri kecil tidak menyangka lembah sungai es akan mengirim iblis tua ini. Kenapa hanya kalian berdua? Saya ingat sepertinya ada seorang pemuda dan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar, bukan? Tianxi dengan lembut menancapkan tongkat berbentuk ular ke tanah saat dia tertawa, minta mereka berdua untuk keluar. Hari ini, saya yang lama tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kalau tidak, akan sulit bagi saya untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Petik 2. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Dokter peri kecil dengan dingin tertawa. Dia menoleh ke Xinlan dan berkata, pergilah ke lembah. Jaga Xiaoyan dan Tian Huo Zunze. Xinlan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Namun, setelah memikirkan bagaimana dia hanya akan menjadi beban bagi dokter peri kecil, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat mundur. Setelah itu, dia melompat ke lembah. Sepertinya mereka semua bersembunyi di lembah. Mungkinkah mereka terluka saat bertarung dengan binatang kalajengking naga racun langit terakhir kali? Tian dia tidak peduli dengan kepergian Xinlan. Tak satu pun dari orang-orang ini akan dapat melarikan diri hari ini. Dokter peri kecil merajut alisnya. Dia tidak menyangka iblis tua ini menyadari pertarungan mereka dengan binatang kalajengking naga racun langit.
Dia memang agak terampil. Dia tua, serahkan wanita ini kepada kami. Anda bisa beristirahat. Salah satu dari tiga pria tua berpakaian putih di samping Tian Dia melirik dokter peri kecil sebelum berbicara dengan hormat. Tidak perlu. Aku yang lama juga sangat tertarik dengan wanita racun yang menyedihkan ini. Tianxi tiba-tiba menggosok bagian belakang telinganya ketika dia berbicara sampai saat ini. Ada bekas luka coklat di tempat itu. Sebuah lubang jelek samar-samar hadir di bekas luka. Seolah-olah daging telah digali dari tempat itu. Itu menyebabkan seseorang menggigil ketika melihatnya. Tian Dia menggosok bekas luka coklat ini. Rasa dingin tiba-tiba muncul dari kedua matanya. Aku tidak ingat kapan aku bertukar pukulan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, saya memiliki ingatan yang mendalam tentang orang itu. Hari ini, izinkan saya yang lama untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai oleh tubuh racun yang menyedihkan ini. Petik 2. Tiga pria tua berpakaian putih saling memandang setelah mendengar ini. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Dikalahkan oleh ahli yang memiliki tubuh racun sedih saat itu telah meninggalkan bekas luka berdarah di jantung Tianxi. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Kalian semua harus menjaga empat sudut lembah ini. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Tianxi mengangkat tongkat berbentuk ular saat dia perlahan berjalan ke depan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong saat dia naik ke udara. Matanya melirik dokter peri kecil dan boneka setan bumi di sampingnya sebelum tertawa dengan suara samar, selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Matanya menyapu lembah tanpa meninggalkan jejak sementara tangannya tanpa sadar mengencang. Masih belum ada aktivitas di dalam lembah. Tampaknya penggabungan Tian Huo Zunze dengan tubuh fisiknya belum selesai. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga, Xiao Yan dapat meningkatkan kecepatan merger. Dokter peri kecil menarik napas lembut. Dia menggeser kakinya. Kakinya baru saja melangkah maju ketika Earth Demon Puppet sepertinya terseret oleh sesuatu. Suara, boom, muncul saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Setelah itu, ia bergegas menuju Tianxi di langit. Dokter peri kecil buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Douki yang besar dan perkasa di telapak tangannya berubah menjadi dua ular piton Douki besar berwarna ungu keabu-abuan. Mereka mengeluarkan suara mendesis saat mereka memotong udara yang jauh dan menggigit Tianxi. Apakah ini boneka itu? Ini memang sedikit luar biasa. Namun, puncak sebenarnya dari kelas Douzong bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan dengan mengandalkan angka. Tianxi tersenyum acuh tak acuh di hadapan Earth Demon Puppet yang memimpin serangan. Dia mengepalkan tangannya yang keriput dan orang bisa melihat ruang di depan Earth Demon Puppet berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi zat nyata. Bang! The Earth Demon Puppet bertabrakan dengan keras ke dinding luar angkasa. Efek rebound mengembalikan sebagian besar kekuatan ke tubuh boneka, mengirim wayang setan bumi terbang. Tian, si perlahan mengangkat tangannya yang keriput setelah secara acak memaksa kembali boneka setan bumi. Setelah itu, dia menghadapi dokter peri kecil dan membuat gerakan meraih secara tiba-tiba. Segera, telapak tangan udara dingin setinggi 10 kaki melesat keluar dan meraih dua ular piton Douki ungu keabu-abuan besar. Dengan cubitan yang kejam, kedua ular sanca besar itu hancur, berubah menjadi titik energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah. Senyum dingin muncul di wajah Tianxi setelah menghancurkan ular piton yang sangat besar. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan besar muncul di depan dokter peri kecil dengan cara seperti kilat. Setelah itu dibanting dengan keras. Wajah cantik dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan yang tiba-tiba datang. Dia bisa merasakan sirkulasi Douki di dalam tubuhnya tersumbat di hadapan udara dingin yang mengejutkan ini. Kekuatan Ice Sun yang sangat kuat. Sebuah keseriusan melonjak ke wajah Little Fairy Doctor. Douki yang padat, ungu keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu berkumpul di atas kepalanya. Bang! Pohon palem es yang besar dan dingin itu mendarat tanpa halangan, bertabrakan dengan Douki ungu keabu-abuannya. Udara dingin yang menakutkan melonjak keluar. Segera, serpihan es kecil muncul di Douki ungu keabu-abuannya. Telapak tangan besar itu benar-benar menghancurkan pertahanan dokter peri kecil dengan cara yang rumit. Guru, pertahanannya mudah dipatahkan dan kekuatan besar mengirim tubuhnya melintasi angkasa sebelum dia sempat mundur. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan.
Tubuhnya yang indah terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Akhirnya, dia menabrak dinding. Kekuatan yang kuat menyebabkan celah muncul di dinding gunung. Dokter peri kecil dipaksa kembali dalam kekalahan setelah hanya satu pertukaran. Seorang ahli di puncak kelas Douzong sangat kuat. Dia tersenyum sedikit setelah mengalahkan dokter peri kecil dengan satu telapak tangan. Dia akan mengejar ketika sosok berwarna perak sekali lagi bergegas tanpa takut mati. Cahaya perak berkedip-kedip di atas tinjunya. Penghinaan samar muncul di mata Tianxi ketika dia merasakan angin tajam yang terkandung di kepalan tangan sosok berwarna perak itu. Yang dimiliki boneka itu hanyalah kekuatan kasar. Itu masih baik-baik saja jika berurusan dengan Douzong biasa. Namun, itu tidak diragukan lagi hanya tindakan sembrono terhadapnya. Putih salju, udara dingin dengan cepat berkumpul di tangan Tianxi. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kepalan es yang menyerang ke depan. Bang! Tinju es dan tinju Earth Demon Puppet bertabrakan dengan keras dengan kecepatan yang menyebabkan dampak besar. Serpihan es segera terbang ke segala arah. Dia dengan dingin tertawa ketika serpihan es keluar dari kepalan es, dan lengannya tiba-tiba dan anehnya bergoyang, seperti ular, sebelum tiba-tiba bergetar. Ledakan. Kekuatan seperti air banjir melonjak keluar saat lengannya bergoyang. Kekuatan ini mengandung kekuatan dari Earth Demon Puppet. Teknik goyangan aneh itu tampaknya benar-benar mencerminkan serangan Earth Demon Puppet. Kekuatan menyebar dalam bentuk riak dan tanda kepalan setengah jari tenggelam ke dada boneka setan bumi. Jika tidak memiliki kehidupan atau merasakan sakit, kemungkinan tangan Tianxi akan membunuhnya. Meskipun ini masalahnya, boneka setan bumi masih dilempar ke bawah dengan keras. Akhirnya, itu menghancurkan beberapa batu besar sebelum tertanam dalam di dinding gunung. Kau hanya begitu-begitu. Tongkat jalan berbentuk ular di tangan Tianxi dengan lembut menekan udara kosong saat Tianxi dengan cepat melirik dokter peri kecil yang kalah. Dia tertawa samar, kamu saat ini memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Patuh kembali dengan saya ke lembah sungai es dan Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, nasibmu tidak akan lebih baik dari yang lain. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan baru saja akan membuka segel tubuh racun yang menyedihkan ketika tawa lembut tiba-tiba menyebar dari lembah. Saya pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Aliran Dewa Jatuh ini bukanlah tempat pemakaman yang buruk. Seharusnya tempat yang bagus untuk tulang lamamu dikuburkan di sini. Tianxi perlahan menarik senyum di wajahnya saat dia berdiri di udara. Matanya suram saat mereka mendarat di pintu masuk lembah. Dua sosok perlahan berjalan keluar. Mata Tianxi berhenti pada sosok muda itu. Segera setelah itu, mereka menoleh ke lelaki tua itu, yang tersenyum. Setelah itu, wajahnya yang suram perlahan menegang. Douzun. Suara lembutnya mengandung sedikit kebodohan dan keterkejutan saat tiba-tiba menyebar, menyebabkan udara di sekitar membeku dengan tenang.